Halo sobat, kali ini saya akan membahas perihal kenapa merek saya digugat. Apa? Loh, kok bisa? Seringkali orang menyatakan merek saya itu original, alias saya buat sendiri. Lagian itu pakai nama mbah saya atau kakek saya. Saya kan sudah lama memakainya. Lagian saya tidak meniru apapun kok. Merek itu juga kalau diucapkan beda. Belum lagi desain hurufnya pasti beda. Lagian merek itu adalah nama yang umum yang saya pakai. Kawan-kawan, pendapat-pendapat itu boleh saja kita pegang. Namun hal tersebut tidak dapat mencegah pihak lain yang merasa bahwa merek yang kita pakai memiliki kesamaan pada pokoknya atau keserupan seluruhnya, lalu dia melakukan gugatan kepada kita. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Dalam undang-undang merek ini, pengertian merek masih memiliki pengertian lanjutan seperti merek dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa memiliki definisi yang hampir sama, namun yang menjadi objek diperdagangkan adalah jasa. Merek kolektif menitik beratkan pada jumlah pemilik merek tersebut yang lebih dari satu orang atau badan hukum yang lengkapnya diuraikan sebagai berikut, yaitu merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Merek yang dimiliki seseorang juga tidak boleh memiliki kesamaan baik sedikit atau seluruhnya dengan merek terkenal. Kita sering melihat banyak nama-nama merek atau brand internasional di Indonesia. Sebenarnya apa saja sih yang menjadi ukuran suatu merek disebut internasional? Yang pertama adalah adanya pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Yang kedua, reputasi merek terkenal diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran investasi di beberapa negara di dunia. Yang ketiga, adanya bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Nah, yang keempat ini, apabila ada sengketa dan majelis hakim di pengadilan negeri niaga menganggap bukti-bukti tadi belum cukup, maka majelis hakim dapat memerintahkan lembaga mandiri untuk melakukan survei guna mendapatkan kesimpulan terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan atau menjadi dasar gugatan. Sebagai info, permohonan pendaftaran merek dapat ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal, baik yang menyangkut barang dan atau jasa sejenis atau tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu. Pelanggaran terhadap merek terkenal, gugatan dapat diajukan oleh pemilik merek terkenal tersebut atau penerima lisensinya. Merek terkenal dengan skala internasional yang dimiliki oleh pemegang merek dari negara yang menandatangani Konvensi Paris atau Paris Convention atau negara-negara WTO yang memiliki hak prioritas untuk mengajukan pengakuan pendaftaran merek internasional di negara lain yang mendukung Paris Convention atau negara-negara WTO dengan syarat pengajuan permohonan tersebut tidak melebihi 6 bulan dari tanggal permohonan yang diajukan pertama kali di negara asalnya. Sistem pendaftaran merek internasional dilakukan berdasarkan Protokol Madrid. Apaan tuh Protokol Madrid? Protokol Madrid adalah protokol relating to the Madrid Agreement concerning the international registration of marks, atau yang secara umum dan singkat disebut dengan Protokol Madrid, yaitu sistem pendaftaran merek secara internasional dari negara asal pemohon yang ditujukan ke negara tujuan yang menjadi anggota Protokol Madrid.
Saat ini, Protokol Madrid memiliki 102 anggota, yaitu 100 negara-negara Uni Eropa dan 2 organisasi kekayaan intelektual Afrika atau OAPI, sehingga total berjumlah 118 negara. Di Indonesia, Protokol Madrid diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang pendaftaran merek internasional berdasarkan protokol terkait dengan persetujuan Madrid mengenai pendaftaran merek secara internasional. Apa keuntungannya memilih pendaftaran melalui Protokol Madrid? Yaitu 1. Bersifat praktis. Yang kedua, hemat biaya dan waktu karena hanya 1 kali pembayaran dan berlaku di semua negara anggota Protokol Madrid. Yang ketiga, perlindungan dimulai sejak dilakukan pendaftaran pertama kali di negara asal. Yang keempat, batas waktu pemeriksaan lebih panjang, yaitu 18 bulan, sehingga dilakukannya lebih teliti. Dan yang terakhir, yaitu biaya registrasi merek dilakukan dalam 1 mata uang, yaitu CHF atau Swiss franc. Apa sih pentingnya pendaftaran merek? Secara umum, merek yang telah mendapatkan pendaftaran akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Perlindungan merek selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Pemberian pelindungan berlaku azas first come to file. Yang kedua, berlakunya azas eksklusif bagi penggunaannya, yaitu untuk pemilik merek dan pihak lain yang menerimanya berdasarkan perjanjian lisensi atau juga perjanjian waralaba. Yang ketiga, perlindungan tersebut memberikan identitas sehingga meningkatkan nilai bonafiditas bagi barang dan jasa. Yang keempat, adanya perlindungan terhadap setiap upaya penyalahgunaan atau penurunan merek tersebut. Yang kelima, pemegang merek tersebut memiliki hak untuk mengajukan pembatalan terhadap setiap merek pihak ketiga yang memiliki kesamaan pada pokoknya atau seluruhnya. Pemilik merek juga dapat mengambil upaya hukum terhadap setiap tindakan pihak yang tidak bertanggung jawab yang memasukkan atau menyalahgunakan penggunaan merek tersebut secara ilegal. Nah, ini biasanya dilakukan melalui pelaporan ke pihak kepolisian terkait dengan pemalsuan. Pendaftaran atas suatu merek tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Jadi, tidak semua nama dapat dijadikan merek terdaftar. Mari kita lihat pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dikatakan sebagai berikut. Pasal 20, alasan merek tidak bisa didaftar. Yang pertama adalah karena bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Yang kedua, sama dengan atau berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Yang ketiga, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Yang keempat, memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi. Yang kelima, tidak memiliki daya pembeda. Dan atau yang keenam, merupakan nama umum atau generik dan atau lambang milik umum. Sedangkan pendaftaran merek yang ditolak adalah sebagai berikut. Menurut pasal 21 ayat 1 dikatakan merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, yaitu dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, atau merek tersebut memiliki persamaan dengan indikasi geografis terdaftar. Ayat 2 pada pasal 21, penolakan terhadap pendaftaran merek terjadi apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Dan yang kedua adalah merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Yang ketiga, merek tersebut merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Pada ayat 3 pasal 21 ditekankan
perihal penolakan terhadap pendaftaran merek apabila pemohon memiliki itikat tidak baik. Hal-hal yang terkait dengan gugatan merek, yaitu 1. Gugatan penghapusan merek dapat diajukan oleh pemilik merek atau berdasarkan prakarsa menteri, atau karena permintaan atau permohonan pihak ketiga yang berkepentingan karena merek tersebut 3 tahun berturut-turut tidak dipakai. Penghapusan merek juga dapat dilakukan atas sebagian atau seluruh merek atau jasa dari merek tersebut. Merek tersebut dihapus karena memiliki persamaan pada pokoknya atau seluruhnya pada indikasi geografis. Merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, atau merek tersebut memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun-temurun. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak berkepentingan atau pemilik merek tidak terdaftar setelah mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM. Gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun setelah pendaftaran merek, kecuali ada itikat tidak baik, atau merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, dan kesusilaan, dan ketertiban umum, maka gugatan pembatalan merek tidak memiliki jangka waktu. Gugatan pembatalan merek juga dapat dilakukan apabila memenuhi kategori merek yang tidak dapat didaftar atau yang seharusnya ditolak berdasarkan pasal 20-21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Gugatan merek karena pelanggaran merek biasanya terjadi karena pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Gugatan dapat menuntut ganti rugi dan penghentian semua kegiatan yang berkaitan dengan merek tersebut. Dalam proses pemeriksaan di pengadilan, dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik merek dan atau penerima lisensi selaku penggugat dapat meminta penghentian kegiatan produksi, peredaran dan atau perdagangan barang dan atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Atau apabila dituntut menyerahkan barang, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Gugatan terkait dengan penolakan merek dapat diajukan oleh pemohon merek yang merek pendaftarannya ditolak karena alasan yang terdapat pada pasal 20 sampai 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tersebut. Pemohon merek dapat mengajukan banding pada komisi banding dengan mengajukan permohonan beserta uraian keberatan kelengkap dan alasan terhadap permohonan penolakan tersebut. Permohonan banding maksimum diajukan 90 hari sejak tanggal pengiriman surat penolakan dan 3 bulan untuk putusan sejak permohonan banding tersebut diberikan. Penolakan terhadap permohonan banding dapat diajukan gugatan di pengadilan niaga maksimum 3 bulan sejak diterima putusan penolakan permohonan banding tersebut. Nah, saat ini kita akan membahas bagaimana cara pendaftaran merek. Yaitu yang pertama, pendaftaran dapat dilakukan secara elektronik atau non-elektronik. Pemohon dapat mengisi permohonan secara lengkap, menyangkut identitas pemohon, termasuk alamat kuasanya jika ada, juga warna merek, kelas barang atau jasa, dan uraian jenis barang atau jasa, termasuk nama barang dan pendaftaran di negara di mana pertama kali diajukan apabila merek tersebut memiliki hak prioritas yang hendak didaftarkan. Permohonan merek harus ditandatangani pemohon atau kuasanya, jadi tidak bisa blank atau kosong. Dan perlu diberikan juga lampiran label merek dan bukti pembayaran biayanya. Yang terakhir adalah surat pernyataan kepemilikan merek. Bagian ini adalah alur proses permohonan pendaftaran merek hingga penerbitan sertifikatnya. Perubahan daripada undang-undang yang terdahulu adalah alur proses pendaftaran merek dalam undang-undang saat ini dibuat untuk mempercepat penyelesaian proses pendaftaran merek, yaitu dilaksanakannya pengumuman terhadap permohonan sebelum dilakukan pemeriksaan substantif. Dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika ada keberatan dan atau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali. Pemeriksaan substantif lamanya adalah 150 hari.
Alur penyelesaian sengketa merek adalah sebagai berikut. Pada saat merek diajukan permohonan pendaftarannya, ada masa publisitas atau pengumuman selama 2 bulan, di mana pemilik merek lain dapat mengajukan keberatan atas dasar kesamaan pada pokoknya atau seluruhnya. Namun apabila akhirnya keberatan tersebut tidak dapat menghentikan proses penerbitan merek, maka pihak yang berkeberatan dapat mengajukan gugatan di pengadilan niaga. Ini juga berlaku apabila merek yang diduga memiliki kesamaan tersebut ternyata telah memiliki sertifikat merek. Maka pihak yang berkeberatan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga untuk meminta pembatalan dan ganti kerugian. Upaya hukum bagi pihak yang berkeberatan dengan bunyi putusan pengadilan niaga memiliki jangka waktu 14 hari kalender sejak putusan diberitahukan untuk mengambil upaya hukum kasasi. Apabila putusan hukum kasasi telah diberikan, maka pihak yang tidak puas dapat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atas putusan kasasi tersebut dengan jangka waktu selambat-lambatnya 180 hari kalender sejak putusan kasasi diterima oleh pihak tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan klik tombol subscribe, like, share, dan download di bawah ini. Kami akan terus memberikan konten menarik dan informatif. Yesus peduli.